Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki PS2 Slim. Ini seri 7 kalau ada jerinya ini ya, seperti garis. Dan ini kondisinya awalnya tadi saya coba ya, karena tadi orangnya di sini jadi belum sempat saya videokan. Dan akan saya videokan sekarang karena PS-nya ditinggal ya. Jadi kondisinya itu pakai mana? Adapter untuk harddisk eksternalnya ini rusak ya, mati. Jadi saya coba pakai punya saya, dan harddisknya ini 120 GB ya. Jadi tadi awalnya setelah ini tidak terbaca, kemudian untuk file sistemnya juga tidak terbaca, jadi muncul bulatan merah-merah dengan tanda seru ya. Lalu saya isikan sistemnya, dan ini untuk sistemnya sudah bisa muncul. Lalu kalau kita coba mainkan ini, dia hanya stuck di proses loadingnya saja. Jadi untuk PS2 nya kalau saya coba pakai memori MC mode, kita boot filenya lewat memory card ya, lalu gamenya di harddisk eksternal atau USB itu bisa terbaca. Oke, akan saya contohkan. Kita coba pakai memori ya. Untuk boot modenya ini sudah metrik yang support untuk boot mode kemas atau harddisk eksternal atau USB. Sekarang kita ubah dulu ke dev 1 untuk tes bahwa harddisknya ini normal, adaptornya converter ini normal, lalu boot lewat memory card juga normal. Kita reset. Biasanya kalau memori MC mode dan ada metrik, dia akan langsung masuk ke file boot filenya ya, masuk ke boot filenya, dan boot file di MC mode saya ini adalah OPL. Jadi seharusnya ketika di restart dengan setting konfigurasi metrik ke dev 1, dia harusnya langsung masuk ke OPL. Ini karena masuk browser, kita akan cek dulu. Dan keterangannya there is no data, ini memorinya kurang nancap. Nah, kurang nancap ya. Oke, setelah nancap kita coba. Masih loading. Oke, untuk harddisknya tidak terbaca, ini nggak apa-apa karena untuk setting OPL nya ini saya aktifkan untuk harddisk. Ini untuk harddisk. Dan ini adalah game USB nya. Mana ini game USB nya? Loading lagi. Ini file apps 1. Oke, masih loading ya. Kita coba cabut dulu ya. Masih loading, saya akan coba restart. Matikan dulu aja ya.
Kita matikan dulu saja, lalu kita coba lagi. Jadi saya coba bisa, kalau sekarang dicoba nggak bisa mungkin ada masalah dengan harddisknya ya. Kita coba lagi dulu. Oke, kalau metrik kemudian pakai MC mode, dia akan langsung masuk ke OPL. Kalau untuk boot filenya OPL. Oke, dan USB nya ternyata nggak terbaca lagi. Kita coba ganti dengan harddisk yang lain, harddisk punya saya. Ini harddisknya juga ada di Tokopedia, akun Tokopedia saya teman-teman. Saya jual juga di sana teman-teman, nanti bisa cek di kolom deskripsi, akan saya sertakan linknya. Dan di sini akan saya gunakan untuk tes di PS2 Slim seri 7 ini. Oke, dan gamenya terbaca ya. Oke, jadi kemungkinan ada problem di harddisknya. Tadi sempat saya coba dan bisa ya untuk memunculkan menu gamenya. Oke, sekarang untuk harddisk yang saya ini akan saya coba dulu untuk file sistemnya dulu ya teman-teman. Akan saya isikan file sistem di harddisk eksternal saya. Nanti kita akan coba boot boot atau nyalakan PS2 nya dan daftar gamenya nanti supaya bisa lewat harddisk eksternal ya, tidak lewat memori MC mode lagi. Kita matikan dulu PS2 nya dan akan saya videokan lagi, nanti akan saya skip prosesnya. Untuk file sistemnya saya akan coba cari ya nanti karena saya biasanya jarang untuk mengisikan file sistem di harddisk eksternal, karena saya biasanya pakai MC mode ya teman-teman. Jadi saya itu sekarang tidak menggunakan metrik, saya lebih sering menggunakan PS2 yang tanpa metrik, tetapi untuk gamenya kita bisa akses lewat memory card ya. Untuk boot filenya lewat memory card dan untuk gamenya lewat harddisk eksternal maksud saya. Oke. Kita matikan dulu PS2 nya, nanti kita lanjutkan kembali. Untuk file sistemnya sudah saya kopikan ke harddisk eksternal punya saya. Kita akan coba file sistemnya. Ini untuk boot modenya kita balikkan ke mas ya. Kita ubah lagi ke mas dan kita coba. File sistem yang saya isikan ini sama ya dengan yang di harddisk eksternal punya orang yang ini. Untuk boot filenya ini juga OPL, yang lainnya saya kosongkan. Kita akan coba.
Oke, ternyata masih stuck ya. Saya akan coba pakai micro SD ya untuk tes tes file systemnya, dan saya akan coba untuk file system yang lain karena untuk tes supaya harddisknya ini lebih awet ya, saya akan tes pakai micro SD. Kita matikan dulu PS2 nya. Baik teman-teman, ini saya sekarang pakai memori micro SD ya untuk tesnya, dan untuk file systemnya tadi saya coba ganti dengan file system untuk boot file OPL yang versi 1.1.0 ya. Kita coba dulu. Untuk menunya lama, kita restart aja. Oke, dan untuk boot filenya bisa ya teman-teman. Kita coba atur dulu, dan untuk pengaturan di sini hanya saya coba ya, jadi tidak akan saya save karena untuk micro SD ini kalau nanti saya save akan ada file config-nya OPL, nanti takutnya double ya untuk file config-nya dengan memori MC mode saya. Jadi akan saya setting saja tanpa disimpan perubahannya. Kita masuk ke setting, BDM nya kita auto, USB nya on, oke. Lalu default menunya kita ganti ke BDM, kita oke. Dan USB nya bisa terbaca ya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk harddisk eksternal saya. Dan kalau nanti filenya juga bisa dijalankan untuk OPL nya. Untuk harddisk bawaan yang punya, ini juga akan saya isikan ya. Ini harddisk eksternal saya akan isikan, nanti kita tes. Kalau bisa kita lanjut untuk isikan di sini dan kita tes. Kita akan coba tes. Kita tes lagi. Saya coba pakai harddisk eksternal saya dulu ya. Oke, bisa ya teman-teman. Kita coba ya. Sama seperti tadi kita tes di micro SD saya. Setting dulu. Default menunya ke BDM startnya kita auto. Block device-nya USB sudah on. Oke, dan USB-nya bisa terbaca. Selanjutnya kita akan coba di harddisk eksternalnya. Kita matikan dulu. Oke, ini adalah harddisk bawaan PS nya tadi ya, punya orangnya.
Kita coba. Kalau ini bisa berarti sudah fix ya. Jadi kita coba dulu lah, nanti baru buat kesimpulan. Oke, loadingnya lama, kita restart lagi ya. Kita coba, semoga bisa ya. Wah, oke, bisa. Dan ini tampilannya berbeda, ini kemungkinan karena ada tema OPL-nya ya di harddisk ini. Saya akan coba ganti temanya. Jadi untuk harddisk ini kita save saja, nggak apa-apa ya. Karena dia memang pakai boot mode lewat eksternal, lewat USB. Ini adalah tema yang saya isikan ya. Oke, dan ini ternyata temanya nggak cocok ya dengan OPL versi 1. Jadi kita displaykan ke bawaan OPL saja. Mana nggak kelihatan? Oh, ini OPL ya. Oke, kita cek di settingnya. PDM auto, block device-nya on. Lalu bentar ya, device-nya PDM kita simpan. Oke, jadi untuk PS2 ini cara mengatasinya atau kesimpulannya dulu ya teman-teman. Jadi awalnya gamenya setelah muncul metrik tidak terbaca, jadi PS2 nya menyala, masuk metrik, lalu tidak bisa memunculkan 4 menu sistem. Oke, dan untuk boot filenya saya tadi cek hilang. Dan sekarang saya isikan untuk sistem yang baru ya. Dan ini teman-teman lihat, harddisknya sepertinya bermasalah ya. Jadi dia nyambung putus. Kita coba mana eksternal. Kita cabut dulu. Nyala sedikit, ini powernya lost power ya, PS nya. Oke, jadi untuk USB nya ini yang sebelah ini sepertinya tidak berfungsi. Jadi untuk harddisk Toshiba ini dia perlu tambahan power ya, untuk supaya harddisknya bisa terbaca normal. Beda dengan yang ini mereknya punya saya Samsung. Jadi dia pakai satu kabel bisa terbaca. Jadi kalau ada salah satu konektor USB yang rusak, dia masih bisa digunakan untuk slot yang lain. Ini kita harus pakai tambahan USB ya, atau kalau teman-teman mau bongkar untuk cek USB nya juga nggak apa-apa. Untuk saat ini, untuk mengatasi permasalahannya, saya akan coba pakai
adaptor aja. Adaptor. Kita satu dulu. Nggak bisa muncul, kita matikan dulu. Oke, sepertinya memang USB-nya bermasalah ya. Jadi harddisknya seperti blank. Jadi kita akan coba untuk bongkar saja nanti PS2-nya. Kita cek untuk slot USB-nya. Coba harddisk saya lagi. Wah, ternyata di saya juga butuh tambahan power ya. Oke, kalau ternyata di saya butuh tambahan power, jadi kemungkinan USB-nya nggak apa-apa. Tapi ada trouble di harddisknya. Di sini ya. Saya coba ini dulu. Kita setting dulu ya teman-teman.
kayaknya nggak bisa ya, nggak cocok ya, pakai tema OPL saja. Oke, error. Jadi memang ada masalah juga sepertinya di USB-nya. Oke, kita akan bongkar saja PS2-nya. Teman-teman, tadi setelah konfirmasi lagi ke yang punya PS, ternyata lebih simple pakai ini saja. Jadi dari USB-nya yang masih normal yang ini, jadi masih bisa dimanfaatkan. Untuk harddisk eksternalnya tidak dipakai ya, jadi ganti ke flashdisk. Ini OPL juga. Oke, jadi untuk PS2 yang ini tidak jadi kita bongkar ya teman-teman, karena tadi ganti ke flashdisk saja. Jadi kalau nanti misalkan ada PS2 dengan kerusakan seperti ini, untuk kedepannya kalau dari yang punya itu perlu dibongkar, akan kita bongkar ya. Tapi untuk PS2 ini tidak jadi kita bongkar. Jadi secara singkat untuk mengatasi permasalahannya tadi, untuk kerusakan pertama di enclosure-nya, kemudian harddisknya tidak bisa normal karena sebelahnya untuk USB sebelahnya itu rusak ya. Jadi ganti ke flashdisk. Dan untuk boot filenya saya cek tadi juga hilang, jadi kita isikan juga untuk boot file lengkap dengan folder sistemnya ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.